12月啦，即係舊啦，21號起啊，一路就4730蚊啊嘛。嗱，你數下呢個係咪4000先啦？啱唔啱啊？啱，你簽名啦。OK啦。我都唔記得咗啊。咩唔記得啫？1、2、3、4、5、6、7、8張啊！特登唱咗5蚊俾你啊！8張。1、2、3、4。4700。找翻300蚊俾我。4730。你找翻300蚊俾我。300蚊邊度我有300蚊啫？咁你爭我300蚊。我點日先啊嘛。嗱，你爭我300蚊咯喎。啱唔啱啊？係咯，我點日俾你300蚊咯。係啦，我俾我300蚊，但係咧，我琴日嘅錢未俾你。嗱，係啊100蚊，即係爭我200蚊。點日俾你200蚊。係啦，因為你簽翻手。好。9點。即係你俾翻200蚊我。好，點日我俾你200蚊。多謝你啊！多謝咩？我多謝你咯。多謝我啦。咁你依家收翻埋佢錢先啦。Teman-teman, alhamdulillah hari ini gajian. Ini 4.730. Dihitung ya. 1, 2, 3, 4, 5.030. Nah, jadi gajian aku itu 4.730, tapi karena nyonya minta disusukin tadi sekitar $300. Tapi saya nggak punya uang kecil. Ya udah kata nyonya, besok lagi kamu kembalikan ke saya. Tapi kembalikan 200 kata nyonya, bukan 300, karena nyonyaku punya hutang sama saya $100. Kalau belanja beli sayuran, kebutuhan rumah, itu terkadang pakai uang aku, terus saya catat nyonya belum kembalikan, jadi dipotong saja sama gajian tadi. Jadi besok saya mengembalikan ke nyonya $200 ya teman-teman. Alhamdulillah gitu. Pas banget saya ini hari ini gajian. Padahal waktu kemarin saya telepon anakku, bilang pas nelpon itu anak saya yang ngangkat teman-teman. Langsung bawa pampasnya sama plastiknya itu satu plastik itu bilang, bunda pampas habis, ditunjukin tinggal 2 biji lagi gitu. Jadi lucu banget gitu ya, anak saya lagi lucu-lucunya. Anak saya bulan 4 nanti 3 tahun teman-teman. Jadi ya ini rezeki anak saya gitu ya. Pas banget kemarin pampasnya habis, hari ini saya gajian. Ini gajian kalau 4.730 di Indonesia dirupiahkan kurang lebihnya 9,5 juta ya. 9,5 juta. Ini kotor ya teman-teman. Belum saya mau ngirim buat anak saya. Saya juga menyisakan buat saya kalau punya kebutuhan beli pulsa, beli kita pengen makan apa, pengen makan yang enak ya beli sendiri gitu. Dan disisakan sedikit buat nabung gitu. Buat beli susu anakku juga gitu. Waktu saya telepon itu anak saya bilang, bunda pampers habis. Iya besok beli gitu. Waktu saya tinggalkan anak saya waktu itu usianya pas banget 2 tahun teman-teman.
waktu itu belum lancar bicara, mungkin baru 6 kata 7 kata, paling bisanya bunda, ayah, mama, minum, kalau mandi gitu ya, yang kata-kata pendek gitu. Jadi baru 4 kata lah yang bisa disebutkan kayak gitu. Anak saya tuh bicaranya lambat, mungkin karena jalannya. Waktu anak saya itu 10 bulan ya, 9 bulan 10 bulan udah bisa, 9 bulan udah bisa belajar jalan, 10 bulan tuh udah lumayan lancar jalannya, 11 bulan itu udah bisa lari-lari ya teman-teman anak saya. Jadi duluan jalannya. Katanya sih orang-orang tua bilang kalau duluan jalan bicaranya yang lambat. Memang iya, anak saya 2 tahun belum bisa lancar bicaranya teman-teman. Dan waktu itu anak saya itu lagi ASI. Saya mengasih ASI buat anakku pas banget 2 tahun. 2 tahun pas banget itu saya mau tinggalkan, mau pergi ke Hong Kong. Karena memang saya masih dalam proses waktu itu. Saya sistemnya kayak calling visa gitu ya teman-teman, nunggu di rumah gitu. Nah pas visa saya turun, ya udah pas banget anak saya pas 2 tahun. Jadi waktu itu saya masih tinggal di tempat suami saya di Jogja. Nah anak saya masih ASI waktu itu. Jadi ASInya kuat banget, karena saya kan mau rencana mau tinggalkan anak saya pergi ke luar negeri gitu. Jadi saya tuh was-was teman-teman, karena anak saya nggak mau lepas ASI gitu. Saya kemarin itu melepas ASI buat anakku 3 kali gagal. Pertama saya pakai lipstick gitu biar jijik gitu ya, ada merah-merah. Pertamanya sih jijik gitu, mungkin nggak mau nen waktu itu. Terus karena dia kuat pengen ASI, ya udah di nyusu aja kayak gitu kan, gagal saya. Terus ada yang nyaranin pakai odol katanya. Ya udah saya cobalah pakai odol waktu itu. Gagal lagi teman-teman pakai odol, nangis terus anakku, mau ASI nggak bisa. Ya udah saya cuci, bisa lagi, jadi gagal lagi kan. Sebenarnya aku nggak tega banget, tahu nggak teman-teman, mau melepaskan ASI itu. Tapi ini saya punya niat mau pergi kan gitu. Tega nggak tega ya harus tega. Lagi pula saya mau berjuang buat mencari masa depan anak saya juga kan gitu. Jadi paling sedih sih berpisah. Kisah paling sedih itu buat saya tuh berpisah dengan anak ya. Apalagi anak saya lagi ASI, tapi saya kuat lagi pula 2 tahun kan udah gede, memang harus lepas ASI kan 2 tahun itu. Ya udah, ada yang nyaranin pakai Pertawali gitu. Nah ya udah saya cobain pakai Pertawali teman-teman. Wah, pakai Pertawali lebih meronta-ronta anak saya. Ya udah ya, gagal. Pakai Pertawali itu lebih parah. Anak saya memberontak, nangis karena pengen ASI nggak bisa. Terus ya udah, kepalanya dibenturin ke tembok, jungkir balik, ngamuk pokoknya. Udah dicuci, karena suami nyaranin dicuci, kasih madu, masih terasa pahitnya. Jadi masih anak saya ngamuk-ngamuk nangis karena pengen ASI nggak bisa. Ya sekitar 2 hari dulu saya mencoba itu, dicuci terus gitu, sampai 2 hari lamanya baru bisa ASI lagi anak saya. Gagal. Jadi 3 kali saya gagal, susah ngelepas ASInya. Waktu itu saya pas calling visa ya teman-teman, karena visa saya udah turun, terus saya harus berangkat ke PT. Ya udah, anak saya bawa ke Lampung tinggal bersama kedua orang tua saya. Jadi anak saya taruh di Lampung bersama ibu dan ayah saya ya, karena kalau di Lampung tuh lebih
rame, ada keponakan gitu. Kalau di Jogja itu teman-teman, jalan raya besar. Saya khawatir anak saya itu aktif banget. Jadi di depan itu jalan raya besar, saya takut kalau lari-lari. Pokoknya saya menghindari lah gitu. Kalau di Lampung itu kampung, jadi bukan jalan raya juga depannya, cuman nggak kayak di Jogja sepadat kayak di Jogja. Kalau di Jogja itu sampai macet, jalan itu langsung ramai banget deh di sana tuh, ngeri jalannya bagi anak kecil gitu. Jadi saya lebih anteng itu tinggal di Lampung, kampung kayak gitu. Di sana juga rame, ada banyak temennya, keponakan saya gitu, bisa ngomong gitu ya teman-teman. Kalau di Jogja kan saya khawatir karena jalan raya besar depan rumah itu. Ya udah, anak saya tak taruh sama ibu saya ya. Itu masih ASI ya teman-teman, karena saya gagal. Dan antara tega nggak tega, waktu saya mau berangkat ke Hong Kong, 1 minggu lah saya berada di Lampung itu, terus saya tinggal ke Jakarta, ke PT. 1 minggu tuh anak saya masih ASI ya teman-teman, nggak bisa lepas ASInya. Lepasnya itu ya saya tinggal pergi itu. Sebenarnya kalau ditanya tegang banget sih ibunya gitu, anaknya lagi ASI kayak gitu ditinggal kayak gitu ya. Karena kan saya udah dari 18 bulan saya coba untuk melepaskan ASI itu nggak bisa, gagal terus. Nah sampai anak saya genap 2 tahun masih nyusu kan, tetap ASI, dicoba masih gagal terus. Ya udah, caranya nggak melihat saya tinggal anak saya pergi ke PT, hari itu juga lepas ASInya. Nangis enggak? Ya pasti nangis ya. Batin saya sama anak saya, mungkin anak saya nangis terus kali ya teman-teman. Jadi kebawa sama perasaan saya. Di jalan itu saya diantar suami ke PT itu. Di jalan itu saya tuh nangis terus teman-teman. Mungkin kebawa kali, anak saya tuh mungkin nangis terus, cuman orang tua saya menutupin karena mungkin takut saya kepikiran gitu. Jadi kalau ditelepon katanya nggak nangis, nangisnya sebentar katanya. Ternyata nangis terus. Dikasih tahunya pas sudah sekarang ini udah gede gini ya teman-teman. Kalau waktu saya berangkatnya kemarin ditutupin karena takut saya kepikiran, tapi nggak bisa dibohongin. Sepanjang jalan sampai saya di PT itu saya tuh nangis nggak bisa berhenti teman-teman. Teringat anakku gitu. Bayangkan sedihnya tahu. Waktu itu saya nggak pernah berpisah tidur dengan anak saya. Pisah tidur itu ya itu, saya tinggal ke PT itu langsung dari PT saya berada di PT sebulanan ada atau sebulan lebih. Setelah itu saya terbang ke Hong Kong. Itu pertama kali saya berpisah tidur dengan anak saya ya teman-teman. Rasanya itu nggak bisa diungkapin ya, kayak lebay gitu. Bukan lebay, jadi kayak batinnya itu nggak bisa dibohongin, nangis saja. 2 hari saya baru bisa lumayan melepaskan sedikit-sedikit gitu rasa kangen saya gitu. Kalau pertama kalinya itu bukan main teman-teman. Sepanjang jalan itu saya nangis terus, teringat anakku. Ternyata anak saya juga nangis, pengen ASI gitu ya. Kalau ngingat masa itu tuh sedih banget teman-teman ya. Pasti kalau saya meneteskan air mata. Sedih banget perpisahan itu. Tapi ini perjuangan. Kalau kita nggak berjuang, ya gimana ya teman-teman. Sedih sih. Tapi gimana pun itu buat masa depan anak. Dan sekarang anak saya pas ditelepon lucu banget gitu. Bulan 4 nanti dia genap 3 tahun. Udah bisa ngomong gitu, lumayan bicaranya, malah bisa bercerita gitu.
walaupun nggak lancar gitu, kayak ngomongin bunda pampers habis gitu. Lucu banget ya. Itu teman-teman, rezeki anak saya pas banget, pas pampersnya habis ya saya bisa mengirimin uang buat beli pampersnya, beli susunya. Semoga berkah barokah ya, amin amin ya rabbal alamin. Ya begitulah teman-teman. Tapi kalau saya ingat ya, saya sedih berpisah dengan anak saya. Ingat lagi ada yang lebih parah lagi kan, ada teman-teman di luaran sana meninggalkan anaknya usia 9 bulan, usia 7 bulan, usia 1 tahun. Itu menjadi kekuatan saya. 2 tahun itu masih kecil karena masih ada yang lebih di bawahnya, masih 10 bulan ada ya, karena namanya bukan masalah tega, karena pengorbanan, semua itu pengorbanan buat masa depan juga gitu, buat kebaikan anaknya juga ya. Kalau kita berdiam diri saja, pasrah tanpa usaha gitu ya teman-teman, kasihan juga anak. Nanti anak pengen beli ini beli itu buat ngurusin pampers, susu, kita nggak bisa memberikannya kalau kita berdiam diri saja. Jadi kita ini semua juga demi kebaikan anak gitu. Oke teman-teman, sekian dulu vlog aku kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah mengikuti vlog Henny Kitchen. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf bila banyak kekurangan di video aku. Sampai di sini dulu vlog aku. Sampai jumpa lagi di vlog aku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.